Ciri tobat seseorang diterima itu umumnya ada dua. Ciri tobat seseorang diterima umumnya ada dua. Baik. Satu, merasa tidak suka dengan berbagai maksiat dan kesalahan khususnya yang pernah dilakukan. Ya, dengan berbagai maksiat dan kesalahan khususnya yang pernah dilakukan. Misal, ada seseorang pernah bergibah, dia bertobat dari gibah. Maka ciri tobatnya diterima setiap dia mendengar, melihat, menyaksikan sesuatu yang terkait dengan gibah, dia nggak akan suka. Begitu pulang ke rumah misalnya, pagi-pagi acara TV sudah gibah, dia nggak akan suka, dia akan pindahkan pada channel lain. Ya. Radio misalnya sudah berbicara tentang gibah, dia akan pindahkan pada yang lain. Melihat orang kumpul-kumpul, begitu bergabung, kok judulnya pengajian, tapi membicarakan orang lain, dia akan menghindar dari situ. Alhamdulillah, itu salah satunya. Bahkan sebagian orang lebih melakukan kebaikan. Wah, ini isinya televisi nggak baik semua nih, nggak bagus misalnya ya. Ada acara yang tidak bagus, mengajak pada keburukan, dia akan ganti, cari yang lebih bagus. Ya. Cari program yang lain, lebih banyak mendekatkan diri pada Allah. Kalau Anda bisa mencari yang baik, kenapa pilih yang jelek? Ya, kenapa pilih yang jelek? Tinggalkan aja. Tinggalkan, selesaikan. Itu caranya. Ya. Ini tanda yang pertama, dia tidak akan suka dengan maksiat, khususnya pada yang pernah dikerjakan. Kalau sudah nggak suka dengan aneka maksiat, itu sudah bagus. Ya. Misalnya, saya gosip sudah nggak suka. Ya, tapi kumpul-kumpul nggak apa-apa lah misalnya. Itu tidak tepat. Ya. Nah, dia akan merasakan yang lain tuh nggak enak semua. Bohong tidak nikmat, melihat orang jarang ke masjid sudah nggak enak, ya, macam-macam. Itu tandanya ada kebaikan besar di situ. Ya. Yang kedua, ciri yang paling utama adalah ibadahnya, kebaikannya semakin meningkat. Semakin meningkat, maka berbahagialah kalau Anda mendapati itu. Ya, semakin meningkat. Tadinya kumpul-kumpul, sekarang mau taklim, Masya Allah. Ya. Orang lain liburan, ambil waktu misalnya yang padat untuk macam-macam, pergi kemana-mana, dia mendekat kepada Allah. Itu ada kenikmatan luar biasa. Kenikmatan luar biasa. Ya. Nah, kalau Anda ingin latihan untuk bertobat, cobalah bangun di sepertiga malam, ya, dan mohonkan ampunan kepada Allah. Ya, setelah tahajud, waktunya setelah tahajud, beberapa saat menjelang fajar, itu paling bagus. Karena Allah dalam hadis qudsi melalui lisan Rasulullah SAW menyampaikan, dan hadis ini qudsi diriwayatkan orang pertamanya 31 orang sahabat senior. Orang pertamanya. Ditafsir dari ayat Quran surah ke-51 ayat ke-18. Di sini kita berhenti. Wabil ashari hum yastaghfirun. Quran surah Adz-Dzariyat ayat ke-18. Wabil ashari, dan di waktu-waktu sahar. Sahar itu waktu singkat menjelang fajar. Saya sudah pernah jelaskan, ya. Jadi kalau fajar 4.14, Anda jam 4 kurang seperempat selesai tahajud, jangan kemana-mana dulu, duduk. Perbanyak istighfar. Ya, mohon ampun, ingat dosa dan sebagainya, macam-macam, insyaallah. Itu langsung hadis qudsi, ya, hadisnya qudsi. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah akan turun ke langit dunia, maksudnya membentangkan rahmatnya, ya. Kemudian fayaqulu, dan menyampaikan 3 hal. Ya ibadi, hai hambaku, siapa yang memohon kepadaku aku akan berikan. Siapa yang meminta aku akan kabulkan, dan siapa yang beristighfar kepadaku aku ampuni dosanya. Aku ampuni dosanya. Karena itu mari kita biasakan, ya, hal-hal yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita praktekkan dalam